Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di GPIB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersatu hati di dalam Night Call GPIB. Saya Pendeta Melanie Risa Masu akan mengajak kita semuanya untuk masuk dalam renungan malam hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami muliakan dalam Kristus, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau telah tuntun kami hingga tiba di petang ataupun malam hari ini. Kami jelang kebaikan-Mu kembali ya Tuhan, bahkan sebelum kami menjelang istirahat kami. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu nyata dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami mengerti. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab di malam hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Alkitab pagi tadi. Mari kita buka 2 Tawarikh, pasalnya yang ke-15, ayat 10 sampai dengan ayat 19. Saudara terkasih, sesuai SBU, bacaan malam hari ini diambil dari ayat 13 sampai dengan 19, namun izinkan saya untuk membacanya dari ayat yang ke-10. Demikian pembacaan Alkitab 2 Tawarikh pasal 15 ayat 10 sampai dengan 19. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan.
Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bawah pemerintahan Raja Asa, bangsa Yehuda dibawa kepada pembaruan. Raja Asa adalah raja ketiga bangsa Yehuda sesudah Rehoboam dan Abijah. Ketiga raja Yehuda ini memiliki kuasa besar dan mengenal Allah, tetapi mereka memiliki track record yang tidak baik menyangkut kesetiaan kepada Tuhan Allah. Nah, sesudah Nabi Azaria menyampaikan teguran dan peringatan Allah, barulah Asa sadar kelemahannya sebagai pemimpin bangsa. Nah, pada bulan ketiga, bulan Sivan disebutkan di ayat yang ke-10, ke-11 gitu ya, dikatakan di situ Raja Asa memerintahkan agar orang Yehuda dan Benyamin serta orang Efraim, Manasye dan Simeon, yang ketiga terakhir ini dikategorikan sebagai orang asing, untuk berkumpul di Yerusalem. Tidak hanya untuk merayakan bulan Pentakosta dengan persembahan korban 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba hasil jarahan perang dari Ethiopia gitu, atau orang Kushit, melainkan juga untuk mengadakan pembaruan janji. Disebut pembaruan janji karena bangsa ini sebenarnya sudah diikat perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka di padang gurun. Saudara bisa membaca di Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai dengan 8 misalnya. Tetapi mereka mengingkarinya. Nah, pembaruan di masa pemerintahan Raja Asa ini adalah pembaruan pertama dalam sejarah Yehuda. Dan nantinya baru terjadi kembali 300 tahun kemudian, yaitu pada pemerintahan Raja Yosia. Nah, saudaraku, apa janji yang mereka ingkari itu? Adalah tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Raja Asa khawatir kehilangan penyertaan Tuhan karena mereka hidup di zaman perang, di mana sebagai bangsa yang kecil mereka berhadapan dengan begitu banyak bangsa di sekitar mereka yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar dan yang siap menghancurkan mereka. Raja Asa takut Tuhan Allah menarik penyertaannya dan membuat mereka lemah dan kalah di hadapan bangsa-bangsa lain yang siap menginjak-injak mereka. Karena itu, Raja Asa membuat dekret yang menegaskan bahwa siapapun yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, menyembah Allah lain, atau menolak untuk bergabung dengan mereka dalam penyembahan kepada Allah yang benar, akan dihukum mati. Demikianlah ayat yang ke-13. Sebenarnya ini bukan janji yang baru karena mereka sendiri telah bersumpah untuk setia dan membuat negeri yang mereka diami itu bersih dari berhala-hala, seperti yang tercatat dalam kitab Ulangan pasal 17 misalnya, ayat 2 dan seterusnya. Tetapi ya seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, begitu ya. Demikianlah orang Israel mudah melupakan janjinya kepada Tuhan. Dekret atau pembaruan janji mereka adalah untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa.
Di bawah pemerintahan Raja Asa inilah Yehuda diajak untuk kembali pada kemurnian iman percaya kepada Tuhan Allah saja. Nah, saudaraku, kata mencari Tuhan, kalau saudara baca, saudara temukan dalam perikop yang kita baca, silakan mulai dari ayat yang pertama begitu ya. Ternyata kata mencari Tuhan itu diulang sebanyak 5 kali. Silakan cari, ada di ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat ke-12, ayat ke-13, bahkan juga di ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, kata mencari Tuhan itu dara atau darash. Nah, kata ini dalam bahasa Ibrani lengkapnya adalah daras Adonai atau mencari Tuhan. Tentu saja orang Israel tidak akan berani mengucapkan kata Yahweh karena itu adalah nama beliau. Maka diganti biasanya dengan kata Yahweh diganti menjadi Adonai, gitu ya. Nah, kata darash Adonai atau mencari Tuhan memiliki makna yang sangat dalam. Darash Yahweh adalah tentang bagaimana kita menelisik perilaku kita terhadap Tuhan. Daras Adonai adalah tentang bagaimana kita sedia menemukan Tuhan secara terus-menerus. Ada kejujuran dari relung terdalam di dalam roh atau batin yang sangat dalam untuk mencari Dia. Karena bisa saja kita itu sekadar mengaku mencari Tuhan, tetapi hati kita tidak benar-benar ikhlas mencarinya. Nah, daras Adonai atau mencari Tuhan adalah kesediaan untuk meluangkan waktu terbaik buat Tuhan. Bukan yang sisa, tapi yang disisihkan. Daras Adonai berarti keinginan untuk terus memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Berusaha memahami dan menemukan apa saja hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh kita. Daras Adonai adalah tentang bagaimana kita menemukan dan menyadari hal-hal apa saja yang sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena sadar, maka dengan sadar juga kita tidak akan melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, apa catatan penting bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini? Pertama, perikop ini khususnya ayat 13 dan ayat-ayat lain yang senada tentu saja tidak bisa menjadi dasar atau doktrin bagi kita untuk membenarkan tindakan penganiayaan terhadap yang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita hidup di zaman anugerah, bukan zaman perang atau tanpa adab itu, gitu ya. Jadi tentu saja kita mesti berhati-hati membaca teks ini karena kita ada pada konteks yang berbeda. Yang kedua, berfokus kepada apa pesan inti dalam konteks Darash Adonai, mencari Tuhan. Begini saudaraku, pergi ke gereja, ikut kegiatan-kegiatan persekutuan, menjadi orang yang aktif ke gereja, melayani dengan setia adalah tanda kasih. Ini adalah hal baik. Selain itu, hidup bertanggung jawab dan berusaha menjalankan kebaikan dalam pekerjaan di rumah, atau di studi, atau di pekerjaan di luar rumah adalah hal baik. Namun, jangan lupa bahwa kita mengemban janji untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Baik yang sudah mendeklarasikan janji imannya dengan berkata, ya dengan segenap hatiku, atau yang belum, seperti anak-anak dan teruna kita. Apa yang kita ucapkan sebagai warga sidi di hadapan Tuhan itu menjadi takaran yang Tuhan lihat dan anak-anak kita lihat dan contohi. Ketiga, janji setia kepada Tuhan bukan sekadar menjadi Kristen setia sampai mati gitu ya, tetapi bagaimana kualitas dari janji setia itu nyata ke dalam dan nyata keluar. Saya ulangi. Jadi janji setia itu bukan sekedar jadi Kristen sampai mati, tapi bagaimana kualitas dari janji setia itu nyata ke dalam dan nyata keluar. Apa ya maksudnya?
Kualitas setia yang nyata ke dalam berarti kita setia untuk menelisik, memeriksa perilaku kita. Renungkan apa hal buruk atau baik yang satu hari ini kita lakukan. Bersediakah kita menemukan Tuhan secara terus-menerus? Ada nggak rindu? Jadi tulus, jujur, aku rindu sama Tuhan. Atau kita sekadar menjadi aktivis tanpa cinta kasih yang tulus? Bersediakah kita menyisihkan waktu terbaik untuk berelasi atau berhubungan dengan Tuhan, menemukan kehendak Tuhan dan berusaha mewujudkan kehendak Tuhan? Itu kualitas setia yang nyata ke dalam. Kualitas setia yang nyata keluar berarti kita berusaha melakukan apa yang benar, yang baik, yang indah, yang adil, yang bermanfaat, dan penuh rahmat itu ke dalam kehidupan bersama. Contoh, suami dan istri yang berjanji setia di hadapan Tuhan akan mengutamakan Tuhan, bukan keinginan diri. Akan terus menjaga diri untuk menjauhkan diri dari perselingkuhan, bukan bermain api. Setia mencari Tuhan yang nyata keluar juga akan tampak dari bagaimana orang yang beriman kepada Kristus memperlakukan sesamanya. Ia tidak memfitnah, tidak berlaku semena-mena, tidak menyombongkan diri dalam pelayanan dan pekerjaan, tidak menjadi batu sandungan. Ia tidak akan goyah karena uang atau jabatan, atau menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tidak akan senang di atas penderitaan orang lain, apalagi mentertawakan kesusahan orang, bahkan orang yang tidak disukainya. Di dalam Kristus kita telah memperoleh pengampunan. Karena itu marilah kita terus menelisik diri. Lihat hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Dia yang maha tahu dan menilai hidup kita. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Telah kita lihat kebaikannya yang tak pernah habis di hidup kita. Kita berjuang sampai akhir hayat agar didapatinya kita tetap setia. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Teguran-Mu kepada Raja Asa juga adalah teguran penuh kasih bagi kami yang hidup di zaman ini. Engkau mengajak kami untuk menelisik kembali kualitas setia yang kami miliki sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Engkau kembali mengingatkan kami sebagai pribadi dan persekutuan, bagaimana hidup kami di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain, di tengah-tengah ciptaan lain, di tengah-tengah persekutuan dan hidup bermasyarakat. Kami serahkan ya Allah malam istirahat kami sebagai malam untuk memulihkan fisik dan batin. Sehingga esok kami menjelang hidup yang Tuhan anugerahkan dengan pengetahuan baru, dengan semangat baru, dengan pemahaman baru. Bahwa hidup setia di hadapan-Mu adalah yang Kau kehendaki. Pulihkanlah ya Tuhan kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang terdekat, yang tinggal bersama dengan kami ataupun yang jauh dari kami, yang bergumul, yang berjuang. Kiranya Engkau ya Allah sumber kekuatan, terus memberikan kepada kami penyertaan, dan kami akan mengaku di tengah dunia bahwa Engkau ya Allah yang kami kenal dalam Kristus adalah Allah yang setia. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sejak tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di GPIB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati.